Assalamualaikum guys, jangan lupa ya dukung channel ini dengan cara subscribe, like, tekan tombol loncengnya, dan bagikan juga video ini ke semua sosial media. Ingat loh guys, subscribe itu gratis. Semoga bermanfaat dan akan menjadi amal jariah saudara. Bagaimana amal itu sangat penting dihadirkan niat di dalamnya. Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Bahkan ini dikutip juga di Riyadhus Shalihin, termasuk di Al-Arba'in pada posisi yang sama. Ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ada hadis yang masyhur riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, saya cukupkan sampai sini supaya terkait dengan konteksnya. Lihat, innamal a'malu binniyat. Sungguh setiap perbuatan itu pertama akan bergantung pada niatnya. Kalau dikaitkan dengan ibadah, maksudnya adalah apakah sebuah perbuatan disebut ibadah atau bukan? Pertama ditentukan dengan niatnya. Niatnya. Itu yang membedakan antara ibadah dengan bukan. Baik, misal, sholat ibadah bukan? Ibadah. Tapi kalau niat Anda bukan ibadah, maka tidak dipandang sebagai ibadah. Karena ada orang celaka, sholat tapi celaka. Bahkan lebih merugi dibandingkan non-muslim. Non-muslim tidak sholat, tidak disebutkan celaka, karena memang sudah jelas celakanya. Nggak dapat pahala karena nggak sholat. Tapi ada orang sholat disebut celaka, nggak dapat pahala dan dapat dosa. Perhatikan, tidak dapat pahala, dosa dan celaka, dia sholat. Non-muslim tidak sholat, dia nggak dapat pahala dan dia jelas celaka, tidak sholat. Ini muslim, sholat disebut celaka, kemudian tidak dapat pahala dan dapat dosa. Siapa dia? Karena tidak semua muslim. Fawailul lil musallin, celaka orang sholat, celaka. Alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dalam sholatnya, maksiat, salah dia. Alladzina hum yura'un, yang riya dalam sholatnya. Riya itu dosa, selain membatalkan amalan, dia dosa. Quran surah kedua ayat 264, puisi paling kiri sebelah bawah. Riya itu pasti menggugurkan amal, pasti itu. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman pada Allah, jangan Anda gugurkan amal-amal Anda yang telah lelah ditenun dengan perbuatan yang merusak. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang infak tapi riya. Riya itu membatalkan plus merusak. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatalaqahu salda. Lihat kalimatnya Allahu akbar. Orang yang riya itu semacam ada dia mengerjakan sesuatu, membuat gundakan pasir di atas batu yang licin, kemudian ditimpa oleh air bah yang sangat dahsyat. Kalau ada pasir nempel di batu yang licin, itu jangankan ada air bah, gak ada air bah pun kan akan melorot ke bawah kan. Ini ditimpa air bah, habis semuanya. Seakan-akan air bah itu bagaikan riyanya, begitu ditimpa gak ada nilainya. Tapi ujungnya wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah gak akan beri petunjuk kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir padahal berbicara tentang riya. Seakan-akan ingin memberikan kesan yang seperti ini, la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Lelah beramal saja tapi enggak dapat apa-apa. Disebut oleh Quran, satu hilang amalnya, dua berbuat yang merusak, ketiga lelah tanpa dapat apa-apa, yang keempat wallahu la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang kafir. Diserupakan perbuatannya dengan orang kafir. Dengan orang kafir. Orang kafir enggak sholat, dia enggak sholat, tapi ini lebih parah. Orang kafir saja masih berpeluang mendapatkan hidayah kalau dia memohon. Orang seperti ini dengan sifat riya itu bisa menghambat hidayah datang. Itu bahaya. Paham ya? Makanya tolong hindari sifat-sifat yang tidak baik ini. Harus hati-hati ya. Jadi ibadah saja kalau disusupi oleh niat yang tidak baik bisa menjadi tidak ibadah. Makanya kita hadirkan niat yang benar supaya jadi ibadah dalam kebaikan. Ingat betul, setiap sholat, walaupun Anda misalnya zakat yang riya, habis. Teman, zakat itu gimana sih? Padahal sudah tahu. Oh begini, baiklah kalau gitu saya besok 100 juta zakat. Kalau bisa umumkan aja untuk motivasi yang lain. Masya Allah, motivasi yang lain habis. Puasa ria habis. Masya Allah. Alhamdulillah hari ini mendapatkan puasa, semoga mendapat pahala. Besok kita pengen puasa lagi, yuk sama-sama kita puasa. Padahal dalam hatinya, ini saya sudah puasa. Itu pun salah. Umrah haji, umrahnya Ramadan bahkan. Umrah Ramadan berangkat tapi dia bahaya. Undang semua orang datang itu kan, Masya Allah sampaikan. Ya pada awalnya berkeinginan baik, setan masuk jadi salah. Bapak Ibu sekalian, insya Allah Ramadan ini barangkali kami tidak berada di sini. Kami akan menunaikan umrah. Mohon doanya supaya umrah kami ini lancar dan maafkan kami. Terus selama ini banyak salahnya. Bapak Ibu ini umrah pertama kali.
di bulan Ramadan ini. Barangkali juga di komplek ini yang pertama ya, yang umrah. Yang lain mungkin belum umrah, ya Pak RT belum umrah, ya Pak RW belum umrah juga. Mudah-mudahan kami doakan di sana umrah kami bisa menginspirasi yang lain ikut umrah juga. Masya Allah. Habis, selesai. Tapi Anda jangan kira minum itu ibadah, bukan. Sholat jelas ibadahnya, tapi jadi tidak ibadah ketika dia minum, belum tentu jadi ibadah. Tapi ketika diniatkan bismillah karena Allah, maka dituliskan sebagai ibadah. Maka niat membedakan antara ibadah satu, antara ibadah dengan yang bukan ibadah. Yang kedua, niat membedakan antara ibadah satu dengan yang lainnya. Dari mana Anda bisa bedakan puasa sunnah dengan puasa wajib? Dari mana Anda bisa bedakan puasa qadha dengan puasa wajib? Dari mana Anda bisa bedakan sholat zuhur dengan sholat asar yang ditunaikan di waktu yang sama dalam bentuk jamak takdim atau jamak takhir? Rakaatnya jumlahnya sama, ruku sujudnya sama, pembedanya apa? Niat. Maka dari sini kata para ulama, niat itu mesti dihadirkan termasuk dalam persoalan puasa Ramadan. Kapan dihadirkannya? Dijawab oleh hadis riwayat Sayyidah Hafsah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, keterangan Rasulullah SAW yang dirangkum dalam kitab Sunan An-Nasa'i nomor hadis 2333, demikian juga disebutkan dalam Ibnu Majah nomor hadis 1700 atau di Abu Dawud nomor hadis 2455. Man lam yubayyit as-siyam qabla al-fajr fala siyam lahu. Siapa yang tidak menghadirkan niat, man lam yubayyit as-siyam, siapa yang tidak menghadirkan niat, pakai siyam kalimatnya, sebelum datangnya fajar, fala siyam lahu, maka siyamnya, puasanya dinilai tidak sah, tidak ada faedahnya. Maka niat itu dihadirkan sebelum datangnya subuh. Boleh, dari mulai malam tidak ada masalah, sepakat ulama tidak ada masalah. Anda bisa niat malam nih, setelah tarawih misalnya kan mau istirahat dan niatkan dalam hati. Mahalluha fil qalbi. Dia ada amalan di dalam hati, ada amalan di lisan, ada amalan di jawari. Amalan hati itu disebut niat. Amalan lisan disebut talaffuz, dilafadzkan. Amalan jawari itu dengan anggota tubuh kita yang lainnya. Misal, niat salat Anda dalam hati, saya mau niat salat subuh, misalnya 2 rakaat. Bahasa Arabnya usolli fardhu dhuhri, atau itu salat dhuhri. Misalnya kan 4 rakaat 4 rakaat. Misal, dalam hati Anda niatkan. Dan lisan Anda mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Abu Dawud nomor hadis 857. Dia Allahu Akbar Anda ucapkan. Allahu Akbar. Tangan Anda bergerak. Jadi ini lisan, dalam hati niat, jawari mengangkat tangan sejajar dengan bahunya. Ya, nomor hadis Al-Bukhari nomor hadis 751 misalnya kan, hadwaman kibaihi. Tayyib. Jelas sampai sini? Jadi silakan niatkan malamnya. Malam, kalau sudah niat itu misalnya Anda tidur, bahkan berhubungan suami istri, itu tidak membatalkan niatnya, sah niatnya. Kalau Anda ingin lebih dikuatkan misalnya, mendekat kepada fajar boleh. Ya, pada sahur misalnya, selesai sahur, gitu kan? Baik, selesai sahur, atau makan di waktu sahar, habis istighfar Anda berniat untuk puasa. Dan akan lebih baik bila niat itu digunakan dengan takrar, berulang. Ya, tidak dipaketkan. Ya, misalnya niat sekali untuk 30 hari ke depan, atau 29 hari. Baik ya, ada yang berpendapat demikian, tapi itu lemah. Diusahakan niat itu dihadirkan tiap malam untuk menguatkan motivasi kita supaya lebih baik daripada sebelumnya. Jadi alangkah lebih baik bila tidak dipaketkan sampai dengan sebulan yang ke depan. Ya Allah, niat saya puasa Ramadan ya Allah, satu paket sampai akhirnya. Misalkan supaya enggak diulang-ulang karena Allah Subhanahu wa taala. Bisa gitu kan? Dalam hati Anda hadirkan kalimat itu. Walaupun ada sebagian yang mengatakan benar, tapi tetap yang terbaik adalah adanya takrar atau diulang dalam setiap malamnya. Jelas di sini? Baik, alhamdulillah.